Di penghujung tahun-tahun belakangan ini, dunia bergerak semakin cepat. Batas-batas negara seakan semakin tipis, bukan hanya dalam hal perdagangan ataupun teknologi, tetapi juga dalam hal nilai, gaya hidup, dan budaya. Fenomena ini yang kita kenal sebagai globalisasi. Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah sedang menghadapi tantangan yang tidak sederhana, di mana keterbukaan membawa kemajuan. Namun di sisi lain, budaya yang masuk tanpa difilter mampu berpotensi mengikis identitas dan kearifan lokal yang telah dibangun selama berabad-abad. Dalam laporan ini, kami hadir langsung dari Lampung, salah satu provinsi paling ujung selatan Pulau Sumatera, untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana globalisasi telah mengubah wajah budaya lokal masyarakat kita dan apa yang tengah dilakukan untuk mempertahankannya. Globalisasi bukan fenomena yang datang secara tiba-tiba. Namun, globalisasi datang secara perlahan melalui siaran televisi, sambungan internet, hingga media sosial yang kini sering kita gunakan sehari-hari. Perubahan dapat kita rasakan pada saat berinteraksi. Kalau dulu, masyarakat berinteraksi dengan pertemuan secara langsung ataupun gotong royong. Tetapi sekarang masyarakat beralih ke media sosial untuk berinteraksi. Akibatnya, kita lebih kenal dengan orang jauh daripada warga sekitar. Di Lampung, pergeseran ini juga terasa cukup signifikan. Kain tapis merupakan salah satu warisan budaya Lampung yang memiliki nilai filosofis dan estetika tinggi. Namun, kini mulai terdesak oleh produk tekstil modern yang lebih mudah dijangkau dan dianggap lebih praktis. Penggunaan bahasa daerah pun semakin berkurang, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh dalam ekosistem digital. Konten seni budaya daerah yang dipublikasi melalui media sosial menjadi hal yang sangat bagus sekali bagi mereka, karena mereka dapat menarik perhatian jutaan, ribuan, bahkan ratusan orang-orang sekaligus di berbagai penjuru dunia. Hal tersebut tidak dapat dilakukan di 1 ataupun 2 dekade yang lalu. Tidak hanya itu, masyarakat dan juga para generasi muda sudah mulai tumbuh untuk melakukan pelestarian budaya, dimulai dari komunitas-komunitas yang aktif untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur terdahulu seperti tarian, lalu juga ada cerita rakyat yang diangkat menjadi karya digital, dan juga menginisiasi penggunaan bahasa daerah di sekitaran lingkungan sekolah dan juga lingkungan kampus. Pernah ada momen di mana Mbak Linggar tuh merasa seni tuh hampir hilang gitu, hampir dilupain sama masyarakat. Nah, itu ceritanya. Kalau ada ceritanya gimana? Kalau momen hampir hilang itu mungkin ketika masa-masa, karena gini, sejarah tahun 1996 saya kan belum kenal Lampung nih. Saya Lampung pertama kali diajak gara-gara ada proyek dari UNESCO tentang penulisan pengaruh budaya Cina yang ada di Sumatera. Nah, pertama turunlah saya di Lampung. Di Lampung ini ternyata budayanya sangat kental, sangat adiluhung. Dia pencatatan budaya, karya budayanya pun ada. Bukti tertulisnya seperti bukti sejarah seperti buku, penulisan cagar budaya seperti Utara Rajaniti itu ada semua. Tetapi masyarakat tidak mengenal, hanya mengenal itu hanya sebatasan adat aja, tidak mengenal ke sampai sekolah-sekolah. Nah, itu semua itu yang sebenarnya saya sangat pertama dulu nggak pengen saya hidup di Lampung. Ketika ketemu penelitian itu zaman bersama dengan dosen-dosen ISI Jogja, ISI Solo, sama ISI Bali mengajarkan penelitian tentang pengaruh budaya di Indonesia. Nah, kebetulan dulu kan mahasiswa cari duit ya kerjaan, jadi ikutlah penelitian. Di acara saya pertama ditaruh di Lampung selama 3 bulan. Di Pagar Dewa, di Lampung Barat, sama di Lampung Timur di Labuan.
Itulah saya mengetahui ternyata budaya di Lampung kenapa habis punah, karena hanya dilakukan ketika acara adat, nggak pernah ada event apa, tidak ada, dan tidak ada ruang-ruang tempat untuk mengekspresikan. Contoh, tidak ada panggung yang representatif untuk mereka pentas. Nah sekarang kan sudah mulai nih banyak rest area yang siapapun boleh nari, siapapun boleh main musik, siapapun boleh ngevlog. Kalau dulu kan nggak ada. Itulah momen-momen yang sebenarnya itu sangat sayang, Lampung ini punya potensi tidak punya. Wayang. Jadi kalau bahasa Lampungnya dia bukan wayang sebenarnya. Bahasa Lampungnya adalah linau. Jadi wayang sekelik itu adalah wayang yang hanya khusus menceritakan tentang hikayat, sejarah, legenda, mitos, cerita rakyat khusus untuk kearifan lokal budaya Lampung. Dan satu-satunya wayang atau dalang Lampung baru ada satu orang, yaitu saya sendiri. Jadi belum ada dalang yang lain. Oke. Misalnya kalau dalam tokoh wayang ini, dalam cerita legenda Gunung Sugih, ini adalah bajak laut atau panglima pemimpin bajak laut perompak, namanya Minak Sigalijadi. Nah ini perawakan perilaku karakternya adalah seorang pemimpin perompak. Kalau dimainkan ya dia harus berkarakter galak, tegas. Nah kayak gitu. Prajurit kau. Nah misalnya seperti itu. Nah perlu meti pandit dawah ijo seunyino prajurit. Jawab, ya tuan. Lapah tano sewatno sedijo wat harto wat brando seunyino jarah raya pati kenunyin. Nah baru lapah tano, lapah jalan. Nah seperti itu kira-kira. Terima kasih. generasi muda nih, agar budaya kita tuh, kesenian kita tuh nggak hilang gitu kan zaman. Cintailah apa yang kita punya dan usahakan apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita, lingkungan kita, dan masa depan kita. Pemerintah daerah pun tidak tinggal diam saja. Melalui program-program pelestarian budaya, festival seni tradisional, dan juga kurikulum muatan lokal yang ada di sekolah menjadi satu kesatuan yang penting. Dikarenakan upaya tersebut sangat sistematis agar budaya tersebut tidak terhapus oleh arus perubahan zaman. Hal tersebut terbukti yang dimana globalisasi dan juga pelestarian budaya lokal menjadi satu kesatuan yang penting, asalkan ada kesadaran dari pihak-pihak tertentu. Indonesia dengan segala budaya yang dimilikinya memiliki modal besar untuk tidak hanya menjadi konsumen dari budaya global, tapi juga ikut serta dan menjadi partisipan di dalamnya. Budaya lokal yang otentik, tumbuh, dan meluas di tanah kita tersendiri memiliki kesan tersendiri di mata dunia.
Lampung dengan tradisi skura adat, tenun tapis, dan falsafah hidup Pil Pesenggiri yang menjunjung tinggi harga diri dan kebersamaan merupakan salah satu contoh dari banyaknya budaya yang kita miliki. Dan tentu saja budaya-budaya ini sangat pantas untuk kita jaga dan kita wariskan, supaya tidak hanya menjadi kenangan di masa lalu, tapi juga tetap relevan untuk di masa depan yang mendatang. Demikian laporan kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa di liputan berikutnya.